نعم طبعا على حداد ثم جميع موادنا وذكر موادنا الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم على كل نية صالحة وعلمنا وأصلاف نصال إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wal ali. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat di bulan yang penuh barakah ini guna menjalankan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah. Semoga semua rangkaian ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita menyambung pelajaran kita, alhamdulillah kita sekarang masih di awal bulan suci Ramadan. Orang yang menyumpai Ramadan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang mempersiapkan perincian Ramadan. Macam mana maksudnya? Ini adalah orang yang paling beruntung. Karena dia ketika sebelum masuk bulan Ramadan atau sekarang kita masih di awal bulan Ramadan, dia perincikan. Ya Allah, aku tahun ini pengen sholat subuh setiap subuh di musola ini. Setelah itu aku pengen tadarus. Setelah itu diperincinya. Pengen ikut majlis ini. Ya Allah, khatam aku tahun ini 3 kali khatam. Atau 1, 2, terserah. Apa zikir dia, kegiatan dia, tarawih dia diperincikan oleh dia. Maka andai kata dia meninggal sebelum kelar bulan Ramadan, Allah catat dia beribadah full bulan Ramadan. Sebagaimana penjelasan kita sebelumnya tentang niat. Kita kan sudah membahas secara detail tentang niat. Niat itu sangat berpengaruh terhadap pahala yang kita dapatkan. Di antaranya ini, kita berniat untuk melaksanakan ibadah full di bulan Ramadan. Sudah kita perincikan, sudah kita catat, sudah ada gambarannya, rencananya, planningnya sudah ada. Maka yang ini adalah orang yang beruntung. Andai berlalu bulan Ramadan, dia target 3 kali khatam. Ternyata cuma 2,5 kali. Maka Allah tetap anggap dia 3 kali khatam. Sebagaimana kita pernah belajar tentang bab niat sebelum ini. Bahwasanya wong yang pengen berniat baik namun tidak terrealisasi karena uzur, tidak terwujud karena uzur, maka dia bakal mendapatkan apa yang dia niatkan. Aman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah indahu hasanatan kamilah, dalam hadis. Barang siapa yang pengen berbuat kebaikan tapi dia tidak mampu berbuat itu, sudah niat, sudah ada keinginan, tapi dia uzur, maka Allah akan mencatatkan kebaikan itu adalah kebaikan yang sempurna, tidak dikurangi. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua cuma punya angan-angan. Aicaknya Ramadan tahun ini sekali khatam. Aicaknya pengen tarawih, masih angan-angan, masih ada angin-anginnya lah. Nah, ibadah sama tidak, tapi dia tidak mentartib, dia tidak menyusun Ramadan, tidak menyusun kegiatannya seperti yang kelompok yang pertama.
Dia udah menyusun, mentartib, dia harus cek ini, harus cek ini, cek ini. Ketika dia udzur, misalkan subuh, dia ternyata tertidur. Biasa dia majlis di musola ini. Dia sudah niat, maka dia dapat pahala. Apapun itu. Yang dia niatkan, yang dia sudah susun, ternyata udzur. Maka dia dapat pahala. Yang kedua, tidak dicatat oleh dia. Caknya Ramadan tahun ini terawih aku ini full 30 hari. Caknya sekali kota. Masih ada bayangan-bayangan. Maka ini lebih baik daripada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, dia dengan Ramadan cak ida. Cak baju ale. Oh Ramadan besok iya Ramadan besok. Ada tak tidak katik niat, tidak katik keinginan. Ngalo melok. Oh, Ramadan terawih, melok terawih. Salat subuh di masjid, melok salat subuh. Bangun melok buka melok, sedikit melok bukanya. Bukan puasa. Yang cek ini. Ini golongan yang ketiga. Nah, yang cek ini rugi. Yang cek ini sangat-sangat rugi. Rasulullah SAW ngomong dewek kan di dalam hadis. Lau ta'lam ummati ma fi Ramadan la tamannau kulla sana Ramadan. Andai kata umatku tahu yang di dalam Ramadan, maka dia 1 tahun full dia bakal pengen dijadikan bulan Ramadan. Nah, kita sekarang masih di awal. Ya, ini puasa yang kelima, walaupun tidak ngaso, tapi ini puasa yang kelima, masih awal. Ini tidak ngaso, tidur, bangun, lah puasa kelima sekarang. Agak tiba-tiba sudah Allahu Akbar, Allah, sudah takbiran. Tidak merasa lagi. Makanya di sekarang ini di awal-awal niat kau. Rencana telah. Nah, 30 hari puasa, 30 hari niatkan puasa 30 hari. Kalau anda kata sakit, yaitu berarti sudah Allah uzur kita. Tetap Allah catat pahala. Niatkanlah 30 hari puasa. Niatkanlah berapa kali nak khatam Al-Quran. Niatkanlah full tarawih. Niatkan yang lain. Biar berlalu Ramadan, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Masyaallah hadirin, hadirat rahimakumullah, kembali ke pembahasan kita. Pelajaran yang bisa kita pelajari yaitu dari kitab Risalatul Mu'awanah wal Mu'udhahara wal Mu'azara karangan daripada Imam Abdullah bin Ali al-Haddad. Sekarang kita masuk pembahasan baru. Apa pembahasan tentang islah sarirah. Apa kata Imam Haddad? Faslun wa 'alaika ya akhi bi islah sariratik hatta tasira khairan min 'alaniyatika salihah. Wa dhalika li'anna sarirata mawdi'u nadhar al-haqq wal 'alaniyata matmahu nadhar al-khalq. وما ذكر الله تعالى السر والعلان في كتابه إلا وبدأ بذكر السر وكان من دعائه عليه السلام اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة ومتى صلحت السريرة صلحت العلانية لا محالة فإن الظاهر أبدا يكون تابعا للباطن صلاحا وفسادا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Jadi di sini Imam Al-Haddad menjelaskan tentang sarir, yaitu hati. Masalah hati. Kata Imam Al-Haddad, hendaklah engkau wahai saudaraku mengutamakan di dalam membersihkan hati daripada zahir, mengutamakan hati daripada zahir kita. Karena apa? Karena hati itu adalah tempat pandangannya Allah. Hati kita ini tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zahir kita itu adalah pandangan manusia. Nah, sekarang lebih baik kita dipandang Allah baik, apa lebih baik kita dipandang manusia baik? Nah, tinggal kita dewek, nak milih yang mana? Nak milih pandangan Allah, apa nak milih pandangan manusia? Lebih baik milih dua-duanya.
Makanya kita harus imbangi. Ketika kita memperbagus baju yang kita pakai, maka kita harus memperbaiki isi hati kita. Jangan bajunya kita buat baru. Beli, ada bagus dikit, bagus saya baju ini. Pengen beli juga. Tapi hati kita ketika mendengar hal-hal yang bagus tidak galak nurut. Nah, jangan sampai kayak itu. Karena apa? Karena zahir kita ini pandangannya manusia. Sedangkan batinnya kita adalah pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di kata yang muhaddad, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah di dalam Al-Qur'an ketika menyebutkan zahir dan batin, menyebutkan yang nampak dan menyebutkan yang di dalam hati, Allah mengutamakan yang zahir duluan. Tidak kata. Allah selalu menyebutkan yang batin dulu. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi sirran wa alaniyah. Yang berinfak kepada Allah di jalan Allah. Allah dulu kan sir, yang rahasia, yang batin dulu, yang rahasia. Wa alaniyah, baru yang kejiwaan. Di dalam segala hal dalam Al-Quran, Allah tidak pernah mendahulukan yang kejiwaan dulu, baru yang tersembunyi. Tapi Allah dahulukan yang sir dulu, yang tidak nampak. Karena apa? Suatu hal yang tidak nampak itu lebih afdal daripada yang nampak. Di antaranya masalah sedekah dalam ayat Quran. Yang mana lebih afdal? Infak secara sir atau infak secara batin? Infak yang ditunjukkan atau infak yang tidak ditunjukkan? Kan kita kan ada sedekah, kata Rasulullah, la ta'lamu shimaluhu ma yunfiku yaminuhu. Sampai tangan kanannya itu, tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Anjuran Nabi berarti apa? Disembunyikan sedekah kita itu. Mana yang lebih afdal? Sedekah yang disembunyikan atau sedekah yang dinampakkan? Ulama ikhtilaf sebenarnya. Tetapi secara global dijelaskan sedekah yang sir, sedekah yang tidak nampak itu lebih afdol 70 kali lipat daripada sedekah yang kita nampakkan. Kecuali di dalam beberapa hal, beberapa keadaan. Yang pertama, dia adalah panutan masyarakat, tokoh. Kalau dia tidak infak, uang tidak ada infak. Itu bos kita tidak infak. Nah, kita infak. Nah, sebab dia ada infak, orang lain ada infak. Maka infaknya dia berarti dituntut. Atau kalau dia ada infak, jadi fitnah. Ada kan orang yang cakap, pelitnya orang itu. Awak kayo, misalkan ini, contohnya. Awak kayo, nah yang saya ini lebih afdal mana? Lebih afdal dia infak. Menjauhkan fitnah dari manusia. Dan beberapa keadaan yang lain yang menuntut dia untuk melakukan sedekah yang kejiwaan. Yang melakukan sedekah. Selain itu, maka sedekah sir lebih afdal. Itu wong biasa, tidak dikenal wong. Tidak menjadi pengaruh dari wong. Maka lebih afdal sedekah yang sir. Diam-diam. Dan inilah amal-amal wali-wali dulu. Wong-wong soleh dulu. Amalnya yang macam ini. Di antaranya Habib Ahmad Al-Kaf yang di 14 Ulu itu. Ternyata dia di Palembang, Habib Ahmad ini, beliau ini di Palembang terkenal dekat sama kayu. Tapi tidak kayu-kayu. Tidak kayu-kayu. Orang lain sampai jadi omongan, beliau ini dekat sama orang kayu. Ternyata benar, orang kayu itu sering ninjuk sama beliau. Dan beliau tidak pernah ninjuk tahu kemana duit yang ninjuk ini. Padahal uangnya sederhana, bukan uang yang kejiwaan mewah, tidak. Ternyata setelah beliau meninggal baru ketahuan. Yang diinjuk beliau adalah uang-uang dusun yang tidak kasih makanan di dusun itu. Yang perekonomiannya sulit. Beliau kirimkan setiap bulan. Sehingga ketika beliau meninggal, uang dusun tadi nyari, mana bantuan kami? Lailang tidak kasih lagi.
Tapi yang tahu ternyata itu sedekah dari Habib Ahmad Al-Kaf tadi. Mereka hanya tahu namanya dan tahu tempat tinggalnya. Dan mereka tidak tahu bahwasanya sedekah tadi adalah Habib Ahmad tadi. Dan ini banyak kejadiannya ini. Banyak kejadian. Di antaranya Imam Abdul Qadir As-Segaf dari mana? Dari Jeddah, Arab Saudi. Dari Jeddah. Beliau diunjuk uang duit 2 karung. Ditolak oleh beliau, jangan, Anda berhak nih mau duit ini katanya. Juk uang yang butuh kata beliau. Oh tidak, Anda ini sudah nazar menunjuk antum. Tak kalah Anda. Tidak ada, tak kalah Anda ini. Anda dosa ini nazar. Kalau tidak menunjuk antum, berarti melanggar nazar. Oh ya sudahlah. Tak apalah, sinilah, tak apa-apa kata beliau. Terima oleh beliau. Balik uang tadi, beliau nyuruh sopirnya, ayo kita jalan. Jalan. Ketika jalan, beliau ke sikok-sikok uang di Jeddah itu. Sampai bahkan beliau ini singgah di sikok rumah, nyuruh sopirnya. Nah, rumah itu kau masuk ke, Jok juga duit ini katanya. Hati-hati, di rumah itu tak kaki lanang. Isinya ada sikok nenek-nenek, ada sikok anaknya betina juga. Nah anaknya jam semak ini tak katik di rumah. Sisa berarti ibunya Ibunya ini sudah tak bisa gerak lagi. Tunjuklah kata beliau. Sampai sedetail itu beliau tafaqat alal muslimin. Beliau mengetahui wong-wong yang susah di kota Jeddah. Sampai sebelum balik beliau ngomong, coba nengok karung itu, masih ada tak duitnya? Tidak katik lagi. Kata beliau, Allahumma fashhad, beliau. Ya Allah, saksikanlah bahwasanya aku telah menunaikan apa yang sudah diamanatkan. Kesimpulannya bukan itu. Beliau ini mengetahui siapa yang kekurangan di daerahnya. Nah jangan ngomongin saya ini. Kalau kita kan nak tahu ketika orang minta, ada orang kan yang saya itu. Kita uang minta bahwa kita menjuk. Kita jangan menjuk uang yang tidak minta. Walaupun kita ketahui keadaannya minta. Keadaannya kurang. Allah ngomong di dalam Al-Quran. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah dalam Al-Quran, di dalam harta-harta kita itu ada haknya dua kelompok. Yang pertama as-sa'ili, wong yang minta-minta. Wong yang minta sama kita, itu ada haknya mereka di dalam kita. Di dalam diri kita. Dalam harta kita. Wal mahrum, wong yang tidak galak minta-minta. Ada keluarga kita yang susah, tapi dia gengsinya besar. Tidak galak ngomong. Kan kita susah, kita tidak bisa nerka-nerka, tapi kita harus peka yang macam ini. Karena Allah yang ngomong, harta kita itu berhak 2 golongan. Yang minta-minta sama yang tidak galak minta-minta. Itu tadi. Balik lagi ke sedekah tadi. Sedekah sir itu lebih utama daripada sedekah yang kita unjuk secara nampak, secara global. Kalau dia bukan orang yang berpengaruh. Macam mana yang berpengaruh tadi? Dia sedekah. Tapi kalau bisa juga yang berpengaruh ini, dia ada amal-amal yang dia sembunyikan. Di antaranya kalau bisa ada sedekah yang dia sembunyikan lebih baik. Ini yang dinampakkannya sekian, yang disedekahkannya sekian. Dan inilah kalau kita baca sejarah para ulama, wong-wong soleh dahulu pasti amalnya itu ada amal yang disembunyikan. Bahwa keningoan setelah meninggal. Kadang kita yang tidak pernah belajar bahwasanya amal yang kita sembunyikan itu lebih afdol berkali-kali lipat daripada amal yang kita nampakkan. Karena aqrabu ilal ikhlas. Karena itulah yang lebih dekat kepada keikhlasan. Tapi kalau amal yang kita nampakkan, apalagi sampai dipuji oleh wong, nah, itu yang bisa menggoyangkan hati kita. Yang namanya kita manusia biasa, haus akan pujian. Yang namanya manusia biasa kan pengen dipuji, pengen dianggap, pengen dianggap baik, dipuji. Ya namanya manusia normal.
Hal yang lumrah dan normalnya manusia. Makanya orang-orang soleh tidak galak dia muji anak mereka yang berbakat. Takut apa? Kena ain. Takut berubah. Niatnya tidak bagus lagi. Jadi dia sombong. Gak galak mereka puji murid-murid mereka yang hebat. Kenapa? Takut dia jadi sombong. Agak niatnya berubah. Maka ketika anaknya mereka mengungguli yang lain, muridnya mereka mengungguli yang lain, mereka mendoakan barakallahu fiik, cukup. Diberdoakan biar dapat barokah. Sini ceknya. Dia bisa jawab barakallahu fiik. Tidak kata, oh jadi pintar, hebatnya. Cak mana lah manusia kalau dia mengecek itu? Hatinya pasti goyang. Walaupun dia sudah belajar, tahu bahwasanya dia tidak boleh sombong, dia tidak boleh cek ini, banyak dia belajar. Secara terperinci dia belajar tentang masalah hati. Tapi namanya normalnya manusia, butuh mujahadah kalau dipuji wong. Mujahadah, karena pujian itu jangan sampai menggoyangkan perasaan gitu. Jangan sampai menggoyangkan perasaan kita. Akhirnya agak selanjutnya kita beramal pengen pujian wong. Pengen pujian wong. Nah, makanya jangan pengaruh. Bahkan para ulama itu mengatakan bahwasanya kapan wong itu bisa sukses? Ketika mereka bisa menyamakan antara pujian dan cacian. Sama. Ketika dia dipuji wong, dia tidak berubah. Ketika dia dicaci wong, dia tidak berubah. Dalam hal kebaikan tadi. Nah, ketika wong yang bisa menyamakan antara pujian dan cacian dalam satu keadaan, tidak merubah dia, berarti dia sukses. Tapi kalau kita dipuji makin giat, dicaci makin lemah, maka berarti belum sukses. Butuh belajar lagi, butuh mujahadah lagi, butuh berusaha lagi, memperoleh hal yang lebih baik lagi. Karena kan namanya dunia, kita di dunia ini harus ketingkatan yang lebih baik. Setiap hari itu harus lebih baik. Ada yang kita perbaiki. Sekarang siapa manusia yang hidup di bumi ini tanpa butuh perbaikan? Tidak ada. Mungkin hari ini kita tidak sengaja melakukan kesalahan, perbaiki. Pintu taubat terbuka. Pintu kebaikan terbuka. Kata yang ditutup oleh Allah. Yang nutup diri kadang kita lewat. Yang tidak galak kadang kita lewat. Maka kita buka diri kita untuk perbaikan. Moto kita kita perbaiki. Kalau bunyi dikit di sebelah kiri, ngapa lah? Coba tanya bengkel dulu. Kak, ini bunyi dikit, ngapa? Rumah kita bocor dikit. Manggil tukang, manggil keluarga, manggil siapa yang bisa menegi? Listrik mati dikit, padam. Nah, butuh perbaikan. Rumah yang sudah kita bangun sebagus mungkin, kendaraan yang sudah kita beli yang paling mahal, yang paling bagus, butuh perbaikan. Butuh perbaikan. Apalagi kita manusia. Kadang lupa, kadang salah, kadang tidak sadar. Nah, makanya butuh kita membaca buku nasihat, datang majelis taklim, mendengarkan nasihat guru, membaca Al-Quran, mendengarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Untuk menyadarkan kita akan kesalahan yang kita perbuati di dunia ini. Kalau tidak cek itu, maka tidak ngerasa salah-salah gitu. Kalau kita tidak pernah dengar nasihat, tidak pernah baca Al-Quran, paham bahwasanya itu nasihat terhadap diri kita, tidak baca hadis, tidak baca kalam-kalam para ulama yang di situ memperbaiki diri kita, membuat titik baik diri kita, tidak benar. Kapan kita nak baiknya? Karena tidak kata manusia yang selamat dari kesalahan. Mungkin hari ini kita tidak tahu itu kesalahan. Besok kita bisa tahu, bisa sadar. Dengan apa? Dengan kita belajar. Dengan kita bertanya. Dengan kita mengaji. Dengan kita belajar syariat, baca Al-Quran, belajar hadis. Itu yang membuka cakrawala pengetahuan kita. Sehingga dari ketidaktahuan menjadi tahu. Dari kesalahan menjadi kebenaran. Dari maksiat menjadi ibadah, taat. Dan inilah siklus kehidupan. Pasti bisa ini. Tidak berubah, tidak mungkin berubah. Makanya kata Imam Al-Haddad,
perhatikan yang ada di dalam hati kita. Nabi Muhammad berdoa. Di sini Imam Haddad mengatakan, Rasulullah SAW selalu berdoa ini. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah hatiku ini lebih baik daripada zahirnya aku. Waj'al alaniyati salihatan. Dan jadikanlah zahir aku ini hal yang baik. Baru yang kedua doa terhadap zahir kita. Bukan berarti kita nih tinggalkan zahir sudahlah compang-camping baju. Tidak, bukan kayak itu juga. Salah, ada yang ngomong zuhud, apa hubud dunia tentang bahas itu. Ninggalkan dunia, lah salah pula baca itu. Bukan baca itu. Kita harus imbang. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Allah katakan jangan lupakan bagian kalian di dunia. Berarti apa? Kita harus usaha. Jangan duduk anak anda ini tawakal ya semua. Lah salah pula baca itu. Kau ni baju tak ganti-ganti. Anak ni zuhud. Lah salah pula baca itu. Ini namanya aneh-aneh baca itu. Bukan baca itu. Jangan nafsirkan dengan tafsiran yang tidak, tapi tafsiran para ulama. Dengan penjelasan para ulama. Bagaimana maksudnya kita menjaga hati. Bagaimana kita tidak mengutamakan zahir kita. Kemudian selanjutnya kata Imam Haddad, kalau seseorang itu sudah baik batinnya, maka zahirnya akan ngikut. Kalau sudah hatinya baik, zahirnya ngikut. Jingok wong yang biasa baca Al-Quran, wong yang biasa di masjid, jingok, perhatikan. Kita buat observasi dewek, kita buat penelitian dewek. Jingok wong yang biasa di masjid sama yang biasa nongkrong. Jingok dari cara dia ngomong. Ini ngomong pasti keluar omongan kotor. Ini omongannya tidak hati omongan kotor. Nah, ini nunjukkan ketika seseorang mengutamakan yang di dalam hati, maka yang keluar pun bakal sifat omongan-omong yang baik. Ketika kita mengutamakan hati kita, perbuatannya juga kita jingok wong yang nongkrong tidak jelas ini melakukan hal-hal maksiat, jingok perbuatannya. Kalau tidak dia zalim, kalau tidak dia nganggu wong, kalau dia tidak ini, jingok wong yang biasa ke masjid yang biasa baca Quran. Ada tidak dia percaya itu? Tidak ada. Tidak bakal ada. Karena apa? Mereka itu memperbaiki yang di dalam hati. Maka yang dohir melo secara otomatis itu tidak baca dibuat-buat. Itu tidak baca dibuat-buat. Ketika seseorang itu hatinya jelek, maka kejingoan dari mulutnya, kejingoan dari perbuatannya, kejingoan dari akhlaknya. Tapi ketika hati yang baik, jadi wong masya Allah wong hebat, maka kejingoan pasti itu kejingoan deh. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, Inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasad wa idza fasadat sa'irul jasad ala wahyal qalbu, kata Rasul. Di dalam diri kita ini ada sikok gumpal daging yang kalau dia baik maka seluruh jasad kita melok baik. Kalau dia jelek maka seluruh jasadnya bakal jelek. Nah, Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan dalam kitab Ihya. Maksud hadis ini apa? Di antara penjelasan Imam Al-Ghazali dalam hadis itu, beliau menjelaskan memaparkan dari awal. Paparannya sangat luar biasa Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, wala aksid minal qalb. Kata beliau, aku ini tidak maksudkan hati di sini adalah hati yang berada di sana fi jawfil aisar, sana itu syakl. Atau beliau yang aku maksud ini bukan yang ada di sebelah kiri. Daging yang ada di sebelah kiri, yang dia ini yang mengalirkan darah, yang membuat peredaran darah. Bukan itu maksudnya hati. Itu hanya syakl, bentuk hati. Ada mau hati anaknya. Bukan itu kata Imam Ghazali. Bukan itu yang kita maksud di dalam perkara hati. Tetapi hati itu adalah apa yang ada kita rasakan di dalam jiwa kita. Memang bentuknya itu.
memang tempatnya di situ. Hati memang di situ. Kata Rasulullah, istafti qalbak, at-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah ngomong, mintalah fatwa dalam hatimu. Kalau hatimu ngatok itu baik, lakukan. Kalau hati itu tidak lemak-lemak, tidak ini, maka kata Rasulullah tinggalkan. Kemudian Rasulullah ngomong, at-taqwa hahuna. Rasulullah nunjukkan hati. Takwa itu dalam hati. Ya ini tempatnya. Tapi yang dimaksud hati bukan kita harus yang mengisi ini tidak. Tapi ini tempatnya, Be. Tempatnya itu ya kita ngerasakan di dalam hati kita, kita ngerasakan dalam jiwa kita. Tempatnya itu jiwa, ruh. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Memang tempatnya di sini secara jasad, tapi yang kita rasakan di dalam jiwa kita adalah ruh. Ketika seseorang, kata Rasulullah, hatinya jelek, maka akan jelek seluruh jasad. Imam Ghazali jelaskan. Imam Ghazali ini dokter, bukan hanya ulama. Beliau juga seorang dokter. Jadi beliau jelaskan itu ada dua penjelasan. Secara ilmu kedokteran, secara ilmu tasawuf. Dijelaskan oleh beliau. Beliau buat perbandingan. Kalau di dalam ilmu tasawuf yang kita jelaskan tadi, ketika hati seseorang itu jelek, maka yang bakal keluar dari lisan dia jelek. Ketika hati seseorang baik, maka yang bakal keluar dari akhlak dia adalah baik. Itu secara zahir, lahiriah. Tetapi secara penyakit juga berpengaruh, kata Imam Ghazali. Berpengaruh secara kedokteran dan medis. Jangan ketika hati seseorang kotor, maka dia gampang terpapar penyakit. Contohnya, kita tunjuk contoh. Sebagaimana Imam Ghazali menunjuk contoh. Ketika seseorang hasud. Hasud ini tidak senang orang lain dapat nikmat. Ketika seorang itu memiliki hati dia rusak, di antara hal yang merusak hati seseorang itu adalah sifat hasud. Ketika hati seseorang hasud, terpapar penyakit namanya hasud, maka itu bisa mempengaruhi kesehatan dia. Padahal kalau kita ngaji, ini adalah perkara hati. Hasud ini bukan darah tinggi, hasud ini bukan gula, ternyata mempengaruhi kesehatan. Ngaku dari hasudnya dia naik kepikiran. Ayo, dibeli motor baru, aku masih motor saya inilah. Akhirnya tak lemak makan, tak lemak tidur, tak lemak ini, tak lemak galau. Sampai inilah yang menyebabkan dia terpapar penyakit. Makanya Rasulullah ngomong sesuai secara lahiriah ataupun secara kesehatan. Secara bidang tasawuf ataupun secara kesehatan. Kata Rasulullah, kalau hati seseorang udah bersih, maka dia tidak terpapar penyakit. Tidak gampang kena penyakit. Bukan hanya penyakit, dan dia menjadi wong yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita nak rincikan tentang penyakit hati, bukan hanya hasud. Banyak, ada sombong, ada apa lagi, ada ujub, ada apa lagi, ada riya, ada sum'ah. Banyak penyakit hati yang di situ menghilangkan amal baik kita. Padahal cak dari hasud tadi, iya kawal hasad, kata Rasulullah. Hati-hati dengan penyakit hasud. Fa innahu ya'kulul hasanat kama ya'kulul hatab annar, kama ta'kulun nar al-hatab. Kata Rasulullah, hati-hati dengan sifat hasud. Karena sifat hasud itu bisa memakan kebaikan kita. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, dikit-dikit kan api, ngabisin ngehanggus ke kayu bakar, dikit-dikit, ujung-ujungnya sisa abunya. Itulah kebaikan kalau kita barengi dengan hasud, dengan penyakit hati. Hati-hati, makanya Imam Haddad di sini nganjurkan kita perhatikan perkara hati. Perhatikan, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Dilanjutkan oleh beliau, wa'lam anna man idda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharraba ala niyyatihi bi tarki ta'ati dhahira fa huwa mudda'in kadzdzab. Wa man ijtahada fi islahi ala niyyatihi bi tasdiri zayyi wa hay'ati wa taqwim lisani wa wazni harakatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mashyihi
wa taraka batinahu mashghulan bi khaba'ithil akhlaq wa rada'il ittiba' wa huwa min ahli tasannu' wa riya' al-mu'ridin 'anil maula. Kata beliau, hati-hati bagi wong yang sudah ngomong alhamdulillah. Hati-hati lah baik. Ada wong tema hadan nunjuk pernyataan. Ini pernyataan yang biasa kita dengar. Kami ini biasa artis yang mengucap. Kenapa enggak pakai hijab? Kami ini mendahulukan perkara hati. Nah, alasan dia ada alasan dia. Kalau kami pakai hijab, hati kami masih jelek, masih maksiat, cuma. Nah, kata Muhammad, uang yang ngaku masalah hati yang macam ini, hati kami nunggu hati baik, nunggu ini, tapi dia meninggalkan ketaatan, fahuwa mudda'in kadzab, pembohong, kata Muhammad. Uang yang pengen hatinya baik, maka lakukan ketaatan. Tidak bakal baik-baik kalau dia tidak melakukan ibadah sama Allah. Melakukan hal yang wajib. Kami ini yang penting hati kami bagus dulu. Tidak apa-apa lah ada sholat. Bohong kata Muhammad. Tidak kata itu. Bukan baca itu kaidah di dalam agama tidak. Taat dulu baru hati kita bakal bersih. Tidak kata mesti ke hati dulu mau taat. Salah. Salah baca itu. Yang benar taat dulu baru bersih ke hati. Jangan sebalik, jangan dibalik-balik. Ini agama kata Muhammad, pembohong yang baca itu. Tidak atik-atik orang yang baca itu ngomong nak mesti ke hati lu. Nah ini banyak terjadi di kalangan kita. Mungkin keluarga kita dewek mau baca itu, ay kamu di sholat masih hati tidak baik. Apalagi nak sholat. Itu yang bagus. Apalagi nak pernah masjid, ay kamu di masjid masih tidak benar. Apalagi nak masjid. Wong yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah sholat, ngaku hatinya baik, bohong. Hati Muhammad bukan kata anak. Tapi kata anak, kata tidak, kata Muhammad. Bohong. Karena apa? Seorang itu bisa bersihkan hatinya setelah melaksanakan ketaatan sama Allah. Itu kuncinya, itu kaidahnya. Kemudian beliau ngomong lagi, nah ini dobit, ini batasan dari Imam Haddad selanjutnya. Cak mana seseorang itu dinilai baik? Nah, kata beliau, fa iyyaka akhi an tasturu syai'an law dhahara lin-nas kunta tastahi min dhuhuri haya'an yansha'u min khawfil istiqbal. Qala ba'd al-'arifin la yakun sufiyan hatta yakuna bi'aytu law tuyyifa bi jami' ma fi batinihi 'ala tabaqin fusuk mastahya min dhuhuri syai'in minhu. Kata Imam Haddad, hati-hati kita ini nutup-nutup hal yang kejelekan kita, kata Imam Haddad. Sampai kalau kejelekan itu kita tutup, kejingoan kita bakal malu. Maksudnya jangan kita melakukan maksiat. Cak mana dobitnya di sini? Sebagaimana orang-orang sufi ngomong, wong arif yang kenal sama Allah ngomong. Seorang itu baru dinilai dia wong baik kapan? Kita buat diri kita deh. Kapan kita bisa menilai diri kita baik? Kata Imam Haddad sikok ada. Ketika seluruh amal dia dipaparkan, ditaruh di tengah-tengah pasar. Tidak kata amal dia yang dia malu. Berarti dia sudah jadi orang baik. Kalau kita kan ada yang kita tutup-tutupi. Berarti kesalahan kita, aib kita. Selagi kita masih ada itu, berarti belum dikategorikan sebagai orang baik. Kapan kita dikategorikan orang baik? Kalau seluruh amal kita dikumpulkan, ditaruh di satu wadah, dipaparkan di pasar, di tempat ramai, kita tidak malu. Sudah, inilah amal aku cak itulah. Nah, kalau masih ada amal yang kita tutup-tutupi, maksiat yang kita tutup-tutupi, berarti kita belum jadi orang yang baik yang seutuhnya. Berarti butuh perbaikan, butuh islahat lagi, butuh kita belajar lagi. Terakhir dia ngomong apa? Fa'in lam taqdir an taj'al sariratan khairan min alaniyatik fala aqalla min an tasawwiya bainahuma fa yakunu intisara kalamika wa ijtibahika wa ijtinabika li nahyihi wa ta'timika li hurumatihi wa musara'atika fi ridahi bil khala wal mala ala haddin sawa wa hadhihi awwal qadamin yad'u al-'abd fi tariqil ma'rifatil khassah fa'lam dzalik wa billahi taufiq. Kata Imam Haddad, kalau kita tidak mampu
menjadikan zahir kita menjadikan batin kita lebih baik dari zahir kita. Maka kata Imam, jangan sampai zahir kita lebih baik dari batin. Setidak-tidaknya kita samakan. Kalau kita ngerasa batin kita ini tidak bisa lebih baik, maka samakan antara zahir dan batin. Maksudnya apa? Sampai kata Imam Haddad, amal yang kita lakukan di hadapan manusia sama dengan amal yang kita lakukan di belakang manusia. Itu batasannya. Maksudnya apa? Kapan seorang itu bisa mengatakan dia ini sama, zahir dan batinnya ini sama? Ketika dia di hadapan manusia semua itu amalnya, di belakang manusia itu juga. Berarti dia sudah mampu nyambungkan antara zahir dan batinnya. Itu yang paling rendah kata Anda. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau sudah manusia yang seperti ini, fahuwa awwalu qadamin yadawal abdu fi ma'rifatillah. Kalau wong sudah mengetahui tentang ini, islahul batin, dan dia sudah menjalankannya, maka itu adalah langkah pertama untuk kita kenal sama Allah. Cak mana wong yang nak kenal sama Allah kalau dia belum pernah membersihkan hatinya. Karena wong yang kenal sama Allah itu adalah orang yang bersih hatinya. Orang yang sudah suci hatinya, tidak lagi terpapar penyakit hati. Kalau wong kita sudah belajar membersihkan hati dari penyakit-penyakitnya, sudah berusaha, maka berarti kita sudah melangkah satu langkah untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bersama, semoga hati kita dijaga oleh Allah dan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang baik, amal-amal kita diterima oleh Allah, dijadikan bulan Ramadan ini bulan yang barakah, bulan yang dipenuhkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, diampuni kesalahan kita. وبمنفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Itu kita